Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Shallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin. Wassalam tasliman katsira. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul Izzati wal Jalal yang telah memberikan kita kasih sayangnya, cintanya, kenikmatannya, karunia-Nya hingga setiap hari kita bergelimang dengan kasih sayang Allah. Walaupun kita sadari kasih sayang Allah, cinta Allah terkadang kita balas dengan kemaksiatan kepadanya. Dan sebenarnya hadirkan bahwa Allah adalah suatu zat yang maha mampu untuk membalas. Allah membiarkan orang-orang dolim berbuat kedoliman. Allah membiarkan orang-orang berbuat kemaksiatan. Bukan karena Allah tidak mampu untuk membalas kedoliman dan kemaksiatan itu. Tapi sengaja Allah mengulur-ngulur waktu dengan harapan agar orang-orang yang berbuat dolim, berbuat kemaksiatan itu bertaubat kepada Allah. Walaula fadlullahu alaikum wa rahmatuhu wa anallaha ra'ufur rahim. Itulah yang dikatakan Allah di dalam surat An-Nur ayat ke-20. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang senantiasa istiqomah di jalan Allah. Dan mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah orang-orang yang senantiasa mau terus belajar. Untuk menyampaikan ilmu, kita dapat ilmu, kita sampaikan kepada orang lain. Bahkan saya pun bertanya, kenapa saya harus belajar sejarah? Sejarah peradaban Islam, kenapa? Bahwa hadirkan. Sejak manusia berada di permukaan bumi ini, hasratnya ingin mengetahui segala hukum dan kodrat alam yang terdapat di sekitarnya. Besar sekali. Makin dalam ia meneliti, makin tampak kepadanya kebesaran alam itu. Melebihi yang semula. Kelemahan dirinya makin tampak pula dan keangkuhannya pun makin berkurang. Demikianlah Nabi yang membawa Islam itu pun sama pula dengan alam itu. Sejak bumi menerima cahaya Nabi, para ulama berusaha mencari segi-segi kemanusiaan yang besar daripadanya. Mencari nilai-nilai asma Allah dalam pemikirannya, dalam akhlaknya, dalam ilmunya. Dan kalaupun mereka mampu mencapai pengetahuan itu seperlunya, namun sampai kini pengetahuan yang sempurna belum juga mereka capai. Perjuangan yang mereka hadapi masih panjang. Jaraknya masih jauh, jalannya pun tak berkesudahan. Dihadirkan, maka kenabian itu adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirkan pula, kenapa kita harus belajar sejarah? Karena semua segi itu perlu sekali dijadikan bahan studi dan perlu mendapat pengamatan yang lebih teliti supaya semua segi itu dapat dilaksanakan dengan baik. Tentunya tidak dapat dilakukan oleh hanya seorang saja. Bahkan satu segi saja pun tak dapat dicapai. Ini hadirkan sebagaimana terhadap sejarah hidup orang-orang besar. Umumnya biasanya suka menambah-nambah hal yang tidak semestinya. Maka apabila kita tidak belajar sejarah dari sekarang, sejarah peradaban Islam, maka apa yang terjadi? Mungkin baik didorong oleh rasa cinta dan maksud baik, ataupun karena didorong oleh rasa dengki dan maksud jahat. Mungkin perjalanan sejarah perkembangan Islam itu akan dirubah-rubah oleh orang-orang yang dengki. Maka hadirkan, saya akan mempresentasikan sekali lagi tugas dari dosen saya, Bu Intan Nur Amelia. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan rezeki kepada ibu, memberikan kesehatan kepada ibu dan juga keluarga ibu, dan mudah-mudahan senantiasa berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Tugas yang pertama adalah mengenai Islam pada masa kekuasaan dinasti Bani Umayyah. Di Spanyol pernah mencapai puncak kejayaannya dan mempunyai pengaruh terhadap Renaissance di Eropa.
Yang pertama, jelaskan bagaimana keharuman Islam. Maka keharuman Islam di masa yang pertama, jelaskan bagaimana keharuman Islam. Keharuman Islam di masa dinasti Bani Umayyah itu bahwa masyarakat setempat mengetahui bahwa agama Islam adalah sebuah ajaran yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan. Dan ajaran agama Islam itu adalah sebuah ajaran yang mementingkan pembentukan masyarakat dan sangat diharapkan oleh masyarakat Spanyol pada saat itu. Keduanya bahwa di dalam Islam juga ada hubungan persahabatan dengan pihak-pihak lain yang tidak beragama Islam. Kemudian ekspansi Islam ke Spanyol itu adalah membebaskan masyarakat dari kekejaman pengusaha. Jadi keharuman Islam pada saat itu adalah suatu ajaran agama yang membebaskan ketidakadilan dari pengusaha. Itulah harumnya Islam. Kemudian keharuman Islam pada Bani Umayyah itu di dalam keberhasilan ekspansi ke beberapa daerah. Baik di timur maupun barat, wilayah kekuasaan Islam pada masa Bani Umayyah ini betul-betul sangat luas. Daerah-daerah itu meliputi Spanyol, Afrika Utara, Syria, Palestina, Jazirah Arabia, Irak, sebagian Asia Kecil, Persia, Afghanistan, daerah yang sekarang disebut Pakistan, Turkmenia, Uzbek, dan Kirgiz, dan di Asia Tengah. Itulah keharuman Islam pada saat Bani Umayyah. Adalah sesuatu ekspansi Islam terbesar yang bisa menguasai dunia. Yang kedua adalah bagaimana pengaruhnya terhadap kebangkitan di Eropa. Bangsa Eropa mengalami perubahan dikarenakan adanya ekspansi kekuasaan Islam. Jadi negara Eropa itu mengalami perubahan ketika ada ekspansi dari Bani Umayyah, dari kekuasaan Islam. Bani Umayyah yang banyak berjasa dalam pembangunan di berbagai bidang, baik infrastruktur, menerbitkan angkatan bersenjata, mencetak mata uang, adanya jabatan khusus bagi siapa? Bagi hakim atau qadhi. Adanya perubahan-perubahan yang mengenai mata uang, dilakukannya pembenahan administrasi, pemerintahan, dan juga memberlakukan bahasa Arab sebagai bahasa resmi administrasi pemerintahan Islam. Terus apa? Pengaruhnya terdapat membangun panti-panti untuk orang cacat, membangun panti-panti untuk orang cacat, membangun panti-panti untuk orang cacat. Semua personil yang terlibat dalam kegiatan negara digaji secara tetap. Membangun jalan-jalan raya yang menghubungkan suatu daerah dengan daerah lainnya. Membangun pabrik-pabrik, gedung-gedung pemerintah dan masjid-masjid yang megah, jalur perdagangan yang menjadi terbuka. Itulah perubahan yang sangat besar. Adalah apa? Jalur perdagangan menjadi terbuka dikarenakan adanya ekspansi Islam ke negara Spanyol. Perubahan inilah yang membawa perubahan di Eropa, kebangkitan perekonomian di Eropa. Ya karena apa? Jalur perdagangan mereka yang terbuka. Kemudian yang keduanya, mengenai faktor penghantar kejayaan
dan penyebab kemunduran Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah. Pengantar kejayaan dan penyebab kemunduran Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah. Yang A, pengantar kejayaan tidak lain bahwa para khalifahnya betul-betul menurut teladan Nabi. Khalifahnya betul-betul menurut teladan Nabi. Mereka dipilih melalui proses musyawarah yang dalam istilah sekarang disebut demokrasi. Seorang khalifah tidak pernah bertindak sendiri. Mereka selalu bermusyawarah. Itulah pengantar kejayaan Bani Umayyah. Tertera di bumi, secara khusus menjadi prajurit profesional, tentara dibina secara khusus menjadi prajurit profesional, dan dengan demikian kekuatan militer di dinasti Bani Abbas menjadi sangat kuat. Penghantar kejayaan itu dikarenakan apa? Dikarenakan tentara Islam itu menjadi sangat kuat. Dilatih secara khusus supaya menjadi pasukan-pasukan yang tiga ibrah yang bisa diteladani dari masa tiga kerajaan besar, yakni Turki, Utsmani, Safawi dan Mughal, ialah pelajaran ibrah yang bisa diteladani adalah di bidang kemiliteran dan pemerintahan, bidang ilmu, pengetahuan dan budaya, bidang keagamaan, bidang ekonomi, kemudian bidang pembangunan fisik dan seni. Kemudian yang keempat, teori dan cara penyebaran agama Islam masuk dan tersebar di Asia Tenggara. Yang pertama adalah dikarenakan adanya saluran perdagangan. Saluran Islami adalah perdagangan, kesibukan lalu lintas perdagangan pada abad ke-7 hingga ke-16. Yang keduanya adanya saluran pernikahan. Kemudian yang ketiganya saluran tasawuf. Yang keempatnya saluran pendidikan. Yang kelimanya saluran kesenian. Dan yang keenamnya adalah saluran politik. Bahkan mengenai teori itu adalah teori India, teori Arab, teori Persia, dan teori Cina. Dan mungkin pertanyaan yang kelima itu adalah mengenai teori masuknya Islam di Indonesia dan peran Wali Songo dalam penyebaran Islam di Indonesia. Masuknya Islam di Indonesia itu ada peran dari Wali Songo, yang kita tahu bahwa Wali Songo itu ada 9. Yang pertama yakni Sunan Gersik, atau namanya adalah Maulana Malik Ibrahim. Dan Wali Songo atau Sunan Gersik, yang pertama Sunan Gersik itu mengajarkan Islam dengan cara bergaul dalam pergaulan masyarakat. Yang keduanya mengajarkan cara bercocok ke masyarakat untuk mengambil hati masyarakat sehingga rencana dakwah Islamnya dapat diterima dengan baik. Keduanya mendirikan pondok pesantren. Itu adalah cara Sunan Gersik menyebarkan agama Islam. Dan yang keduanya Sunan Ampel menyebarkan agama Islam dengan menikahkan juru dakwah Islam dengan putri-putri penguasa bawahan Majapahit. Jadi supaya istri-istrinya itu menjadi Islam, kemudian Sunan Ampel dan juru dakwah Islam itu mengajak istri-istrinya mempelajari Islam, mengajarkan Islam kepada rakyatnya atau bawahan-bawahan di Majapahit. Kemudian yang ketiga adalah Sunan Giri.
Sunan Giri mengajarkan itu memanfaatkan kekuasaan dan jalur perniagaan. Menyebarkan Islam itu dengan memanfaatkan kekuasaan dan jalur perniagaan. Yang keduanya Sunan Giri itu mengajarkan menerima murid-murid. Kemudian ia mengajarkan kepada murid-muridnya membuka sekolah. Yang ketiganya memanfaatkan seni pertunjukan yang diminati, baik tembang, wayang, asmarandana, pucung. Jadi Sunan Giri itu menyebarkan agama Islam melalui seni pertunjukan. Yang keempat adalah Sunan Bonang. Sunan Bonang adalah ia ahli fikih, ia ahli usuluddin, tasawuf, seni, sastra, arsitektur, dan ia memanfaatkan keahlian tersebut untuk menyebarkan Islam. Dan sangat terbukti bahwa seni pertunjukan baik wayang ataupun tembang-tembang, pucung, asmarandana ataupun sinem, kinanti itu menjadikan masyarakat mengerti, masyarakat ingat terhadap ajaran-ajaran Islam. Sama halnya Sunan Kalijaga, ia memasukkan Islam di dalam seni pertunjukan wayang. Beda dengan halnya dengan Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati ia menyebarkan, memasukkan agama Islam, ia memperkuat dulu kedudukan politis. Baru ia bisa memasukkan Islam di jalur politis. Yang ketujuh Sunan Derajat dan Sunan Kudus itu sama halnya mereka menyelami kehidupan kebutuhan masyarakat pada saat itu. Mereka masuk ke orang-orang bawah, orang-orang yang kekurangan harta, orang-orang miskin, dan ia mengajarkan Islam, dan masyarakat pun menerima Islam itu dengan sepenuh hati. Maka cepat tersebarnya Islam di Nusantara itu dikarenakan peran dari Wali Songo. Mungkin hal itu yang hanya bisa saya presentasikan mengenai tugas yang diberikan oleh ibu dosen saya di pelajaran atau di matkul sejarah peradaban Islam. Dan saya memohon maaf dikarenakan banyaknya kekurangan, dikarenakan mungkin saya tidak banyak membaca, kurang meneliti. Tapi mudah-mudahan saya sudah berusaha untuk belajar semaksimal mungkin. Dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan itu menjadi sebab turunnya keberkahan Allah, sebab turunnya rahmat dari sisi Allah. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita atau menjadikan hati kita menjadi hati-hati yang selalu haus dengan ilmu, hati-hati yang ingin terus belajar menuntut ilmu. Dikarenakan Abdullah ibnu Mubarak pernah ditanya, karena apa Abdullah ibnu Mubarak pernah ditanya, andaikan ketetapan Allah engkau wafat besok, apa yang akan kau lakukan pada hari ini? Maka Abdullah ibnu Mubarak menjawab, nasrul ilm, mengajarkan ilmu. Karena hanya dengan mengajarkan ilmu orang itu akan bisa terus hidup. Dan saya ingin terus mempunyai keinginan, ingin terus belajar, ingin bisa mengajarkan ilmu. Agar apa? Agar kita bisa meraih pahala, meraih kesuksesan di akhirat. Bukan hanya di dunia, tapi kita ingin meraih kesuksesan di akhirat. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan, walaupun banyak kekurangan dan sangat banyak kekurangan, Allah menjadikan ini sebagai pahala, sebagai tabungan kita ketika kelak kita sudah berpindah dari alam dunia ke alam barzah. Sekali lagi, wahirul dawana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyina Muhammad
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.